Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Selamat bertemu kembali di kebaktian doa ICLA Online. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tanpa terasa kita sudah berada di musim panas dan dalam sekejap kita akan masuk ke dalam musim gugur. Demikian juga dalam kehidupan kita seringkali melalui musim-musim kehidupan yang selalu silih berganti. Ada saat di mana semua berjalan dengan lancar, ada saat di mana kita menghadapi tantangan. Tapi satu hal, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, yang selalu memberi kekuatan, memberi pengharapan, dan memberi jalan keluar. Mari kita siapkan hati kita untuk doa teduh. Amin. Panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Mari kita meresponi nats panggilan beribadah malam hari ini dengan menyanyikan lagu Kau Perlindunganku pada Allah kita, di mana kita dapat berlindung saat kita menghadapi badai kehidupan ini. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku, di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku, di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata,
kuat dalam Dia, aku percaya. Hanya padamu, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih malam hari ini kami boleh kembali berdoa bersama-sama. Walaupun di dalam perjalanan hidup kami, hari demi hari kami menghadapi tantangan dan kesulitan, tetapi berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami bisa melalui semuanya. Terima kasih pada waktu tengah minggu ini kami boleh kembali berdoa. Sebelum kami memanjatkan pokok-pokok doa kami mohon Tuhan sucikan hati, pikiran, tingkah laku, perkataan, sikap hati kami, supaya semuanya boleh berkenan kepada Tuhan dan tidak menghalangi doa-doa kami yang akan kami panjatkan di hadapan-Mu. Biarlah malam hari ini kami semua boleh merasakan kehadiran-Mu dan kami boleh diberkati baik melalui pujian, melalui firman Tuhan, ataupun doa-doa yang kami panjatkan bersama. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sebelum kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan saat sulit tetap ada tujuan. Dasar dari renungan ini akan kita baca bersama-sama dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Aku mengendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pepenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi yang juga mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Kristus Yesus, pernahkah kita mengalami suatu pengalaman di mana semua rencana hidup kita berubah secara total? Jalan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga hidup ini terasa berat dan penuh dengan pergumulan. Hati kita menjadi gelisah karena kita tahu kita sudah berusaha untuk bisa menata dan membuat satu rencana yang baik untuk hari depan kita.
Bukan lagi untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rasul Paulus, saudara, pernah mengalami satu pengalaman dalam hidup dia. Satu saat dia memiliki satu rencana untuk bisa mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah didirikannya dalam satu kerinduan untuk bisa terus membimbing dan menuntun jemaat itu bertumbuh lebih dewasa di dalam iman. Dan dia pun ingin mengajak setiap jemaat-jemaat itu untuk bersama dengan dia memberitakan berita Injil kepada orang-orang yang dijumpai atau yang tinggal di sekeliling mereka. Satu rencana yang baik, bukan? Satu rencana yang akan mendatangkan satu kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata, saudaraku sekalian, ada orang-orang yang tidak menyukai Paulus, memfitnah Paulus, dan memasukkan Paulus ke dalam penjara. Satu tempat yang gelap, satu tempat yang pengap, satu tempat yang tidak memungkinkan Paulus untuk bisa menikmati satu persekutuan dan komunikasi yang langsung dengan jemaat-jemaat yang ingin dikunjungi atau dengan orang-orang yang dirindukan untuk diinjili. Rencana Paulus boleh dikatakan tak akan terjadi, saudara. Namun bagaimana Paulus di dalam menyikapi pengalaman yang tiba-tiba berubah ini? Sangat menarik, saudaraku sekalian. Waktu kita tadi membaca ayat 12, Paulus tidak menunjukkan sikap seorang yang sepertinya kecewa dan tertindas di dalam kegelisahan. Dia justru menegaskan satu kalimat yang membuat kita perlu merenung lebih dalam lagi. Dia berkata, apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudaraku sekalian, pengalaman di penjara rupanya tidak membuat Rasul Paulus menjadi Paulus yang kehilangan visi misi di dalam hidup dia, atau kehilangan sukacita di dalam hidup dia. Ternyata di dalam Paulus Anda semua tahu bahwa dia tetap bisa mengisi aktivitas hidup dia dengan menuliskan surat-surat yang berisi banyak dukungan, bimbingan kepada jemaat-jemaat yang membacanya. Dan bukan hanya di situ, saudaraku sekalian, satu catatan yang menarik, Paulus memahami kesulitan-kesulitan yang terjadi itu tidak akan bisa menggagalkan atau menghentikan rancangan dan tujuan Allah. Penjara itu bukan satu kegagalan. Penjara hanya satu tempat yang membuktikan bahwa manusia yang ingin membatasi ruang gerak Paulus tidak bisa mematikan semangat, tekad, dan kasih Allah yang bekerja di dalam hati Paulus. Bahkan seringkali, saudaraku sekalian, kesulitan itu justru menjadi alat Tuhan untuk menyatakan rancangan dan kuasanya yang ajaib dan melampaui alam pikir anak manusia itu. Saudaraku sekalian, dikatakan dalam ayat 13, Paulus mengatakan, di dalam penjara itu telah jelas bagi seluruh istana bahwa semua orang lain bahwa aku di penjara itu karena Kristus. Jadi pengalaman di penjara itu, saudaraku, justru ingin menegaskan bahwa Paulus bisa mempertanggungjawabkan. Dia ada di penjara bukan karena dosa, tapi karena dia memberitakan satu kebenaran. Dan kebenaran inilah yang pada akhirnya bisa didengar oleh orang-orang, baik yang ada di lingkungan istana, ataupun orang-orang yang ada di penjara. Seperti kepala penjara, pegawai-pegawai pemerintah yang bekerja di penjara itu, bahkan oleh orang-orang yang ada di dalam tahanan penjara itu. Orang-orang yang semula tidak pernah terbayang bisa Paulus temui. Orang-orang yang tidak pernah terbayang untuk bisa diberitakan berita Injil. Dan orang-orang ini pada akhirnya, saudaraku sekalian, karena Tuhan mengizinkan Paulus masuk di dalam penjara, orang-orang ini bisa mendengar berita Injil. Dan saya percaya banyak juga di antara mereka yang menjadi percaya
dan boleh mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, Allah yang penuh hikmat seringkali dalam hidup Anda dan saya mengizinkan kesulitan terjadi untuk membukakan sebenarnya satu pintu berkat yang tak terbayangkan sebelumnya. Seperti apa yang dikatakan Paulus, saudaraku. Justru karena dia di penjara itu, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku itu, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Banyak orang menjadi percaya Tuhan sekalipun dia ada di dalam penjara. Dan yang di luar penjara pun, melalui surat-surat yang Paulus kirimkan, dorongan-dorongan untuk bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan iman itu membawa mereka semakin tahu kebenaran firman yang dituliskan oleh Paulus itu. Dan itu yang membawa mereka pun dengan tekun dan setia, dengan tidak takut untuk terus memberitakan kasih Allah kepada sesama mereka. Sesuatu yang tidak terbayangkan semula oleh Paulus. Tapi disitulah saudaraku sekalian, kita melihat Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan orang-orang percaya yang diberikan kepercayaan untuk dengan tekun setia melayani Tuhan. Saudaraku sekalian, Paulus juga menyadari ada sebagian orang-orang Kristen yang sebetulnya memiliki satu motivasi yang tidak benar di dalam melayani Tuhan. Karena dengki dan karena perselisihan, mereka itu dikatakan memberitakan Injil. Dan karena mereka punya kepentingan sendiri dan maksud yang sebetulnya tidak ikhlas, mereka itu menjadi merasa, saudara, memiliki suatu kesempatan yang khusus untuk bisa menarik perhatian dari orang-orang yang semula tertarik dengan kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka. Dan menyikapi hal ini, sekali lagi saudara sekalian, apakah Paulus menjadi terganggu dan kehilangan sukacitanya? Paulus mengatakan begini dalam ayat yang ke-18. Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Saudara, Paulus tidak menjadi terganggu baik oleh lingkungan yang tadi saya katakan gelap dan pengap, tapi juga tidak terganggu untuk menjadi marah, iri hati, dan berpikir untuk membalas dendam kepada orang-orang yang tidak memiliki motivasi yang benar di dalam memberitakan Injil ini. Paulus tetap memiliki ketenangan hati dan sukacita. Mengapa bisa demikian, saudaraku sekalian? Karena Paulus memahami dan merespon panggilan Tuhan dalam hidup dia dengan hati yang sungguh-sungguh penuh untuk mentaklukkan diri dan menyerahkan diri di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Itu yang memunculkan, saudara, sukacita yang ada terus bertambah-tambah dan menjadikan hidup dia berlimpah sukacita. Saudaraku sekalian, Paulus menegaskan itu dalam Filipi 1 ayat 18 tentang hal itu, tentang hal yang tadi saya jelaskan. Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sekalipun rencana dan keinginan dia secara pribadi tidak tergenap. Dari semula sekali lagi mau mengunjungi jemaat, tapi sekarang justru tinggal di dalam penjara. Tidak terjadi keinginan dia secara pribadi. Tetapi itu tidak bisa menarik atau mengambil sukacita dari dalam hati dia. Justru dia tetap menikmati sukacita di dalam apa yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup dia. Saudaraku sekalian, ini satu hal yang penting untuk kita boleh tahu. Seringkali, saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, banyak kejadian yang kita sebut apa yang sudah kita pikirkan, renungkan, rencanakan dengan teliti,
dengan sebaik-baiknya. Tapi seringkali justru Tuhan membawa kita untuk melihat semua itu tidak terjadi. Tapi itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan ingin mempermainkan kita sebagai hamba-hambanya. Tidak. Tuhan justru sedang melakukan satu hal yang di luar pemikiran kita. Saudaraku sekalian, bagi orang-orang dunia, penjara ingin menghentikan aktivitas Paulus. Tapi justru karena Paulus di penjara, Allah sedang merencanakan satu pergerakan yang lebih besar. Karena bukan hanya Paulus yang akan digerakkan untuk memberitakan Injil, tapi orang-orang yang di luar penjara, anak-anak Tuhan yang di luar penjara itu akan memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Ketika manusia berpikir masalah itu akan menindis dan membuat manusia itu pada akhirnya menyangkali iman yang dimilikinya di dalam mengiring Tuhan atau mengikut Tuhan, justru di situ seringkali Tuhan menyatakan satu pergerakan dan pembentukan iman yang dewasa, iman yang bertumbuh dengan benar dan membawa anak-anak Tuhan itu tahu hidup dia dicintai oleh Tuhan dan kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh segala penderitaan yang mereka itu alami. Ada seorang ibu yang bekerja keras untuk bisa membiayai biaya anak-anaknya studi. Satu kali dia mendapatkan berita bahwa dia di layoff, dihentikan dari perusahaan tempat dia itu bekerja. Padahal dia sedang merencanakan satu rencana yang besar untuk bisa membuat perusahaan ini semakin maju. Tapi karena sesuatu hal, ibu ini dilepas dari perusahaan itu. Hatinya sedih. Tapi ketika dia pulang, dia itu berdoa. Dia tahu yang memberikan pekerjaan itu Tuhan. Dan kalau sekarang dia harus berhenti, bukan karena dia melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu hal yang merugikan perusahaan. Dia hanya berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau tetap Tuhanku. Engkau memiliki satu rencana. Aku hari ini belum jelas akan semua hal itu. Tapi tuntunlah aku tetap hidup di dalam kebenaran. Singkat cerita saudara, karena ibu itu tidak bekerja, maka untuk membiayai biaya keluarga dan biaya studi anaknya secara khusus, ibu terus menggunakan tabungan yang ada. Dan sementara itu, ibu itu karena tidak bekerja, bangun lebih pagi, dia bisa menyediakan makanan bagi anak-anaknya sebelum anak-anaknya berangkat studi. Demikian juga ketika anaknya pulang, dan malam hari seringkali ibu dan anak-anak itu bersekutu, berdoa bersama-sama. Dan disitulah ibu ini sering mengajak anak-anaknya untuk menggumuli firman Tuhan yang mereka baca bersama. Tanpa sadar, saudaraku sekalian, anak-anak itu bertumbuh dan anak-anak itu melihat teladan seorang ibu yang berjuang untuk mereka adalah seorang ibu yang tangguh. Seorang ibu yang sebetulnya selalu berusaha untuk bisa memikirkan kebaikan anak-anaknya. Dan disitulah saudaraku sekalian, ternyata Tuhan itu punya anugerah yang besar. Anak-anak karena melihat keteladanan itu, mereka berjuang, belajar lebih giat. Dan singkat cerita saudara, anak ini mendapat beasiswa. Bukan lagi untuk menyelesaikan studi di high school, tapi untuk bisa mencapai tingkat studi yang lebih tinggi di university dan mendapatkan penghargaan dari hasil studi mereka itu. Ketika satu saat anak-anak ini kembali bertemu dengan ibunya, mereka itu terharu dan mereka berkata, dulu kami berpikir mama hidupnya menjadi susah karena mama dikeluarkan dari perusahaan. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tahu apa yang sudah disiapkan melalui tabungan yang kita gunakan selama mama tidak bekerja. Dan selama itulah kami bisa merasakan hidup yang lebih dekat kepada mama. Dulu ketika mama masih bekerja, kami sudah harus melepas kepergian mama
ke kantor pagi-pagi dan mama harus pulang malam. Tapi di saat dimana yang tidak pernah kami duga, mama justru di saat tidak bekerja saat itu, hubungan kita semakin dekat dan kami pun mendapatkan hikmat untuk bisa mengenal Tuhan yang mama juga sembah dan mama tinggikan selalu. Sehingga kalau hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Saudara, seringkali di balik semua pengalaman, tantangan yang kita hadapi, ada maksud Tuhan yang lebih besar yang akan Tuhan kenakan dalam hidup kita ini. Sebab itu, saudara, mari kita jaga hati kita. Sementara kita mungkin hari ini masih memiliki banyak pergumulan, dan mungkin malam ini ada perkara-perkara yang Anda sebetulnya sudah rancang dengan baik, tapi Tuhan justru menyatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang ingin kita lakukan. Dan Tuhan membawa kita untuk boleh mengalami satu perkara yang baru. Yang pertama, saudara, renungkan. Rancangan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan tidak akan terlambat untuk menggenapi rancangannya. Kita yang terbatas. Kita mudah, saudara, menjadi kecewa kalau kita terus bersikukuh dengan pemikiran kita sendiri. Tapi kalau kita mau merendahkan hati malam ini, dan kita mengakui, Tuhan, Engkau yang memiliki hidup saya. Engkau juga yang akan menyatakan bagaimana kasih-Mu yang limpah itu memungkinkan saya menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam hal-hal lainnya. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita pikir atau kita lakukan. Yang kedua, saudara, lakukanlah bagian yang memang harus dilakukan. Paulus sekalipun dalam penjara, dia tetap setia untuk meninggikan panggilan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Tulisan-tulisannya membuat jemaat-jemaat tetap bisa mengerti dan mengenal isi hatinya yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat-jemaat itu. Kehadirannya di tengah-tengah penjara tetap bisa membawa orang-orang yang ditemui mendengar berita Injil. Bagian kita, saudara, tetap setia. Ketika hidup ini masih Tuhan tambahkan, kesempatan masih Tuhan tambahkan dalam hidup kita ini. Itu artinya apa? Tuhan ingin kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kita dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, belajar untuk bisa menyerahkan, saudara, semua yang sudah kita tabur, yang sudah kita lakukan dalam nama Tuhan ketika kita melayani Dia. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus oleh Paulus. Ada yang menabur, ada yang menuai, tapi Tuhan yang menumbuhkannya. Saudara, setiap hal yang sudah Paulus lakukan, baik ketika dia menuliskan surat atau dia memberitakan Injil, semua hasilnya itu Tuhanlah yang akan menumbuhkannya. Sebab itu Paulus tidak ingin kehilangan sukacita itu. Saudara, kita tidak mau ditenggelamkan oleh tantangan-tantangan yang ada hari ini. Justru di dalam tantangan-tantangan itu, kita tetap ingin menyaksikan kebesaran Tuhan yang sudah memilih dan menebus kita. Dan kita tetap mau menjadi saksi Tuhan, menjadi Allah Tuhan, memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati doa-doa kita pada malam hari ini. Dan kasih Tuhan semakin melimpah dalam hidup Anda dan saya. Tuhan memberkati. Sebelum menaikkan doa-doa syafaat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dia Buka Jalan, karena Allah selalu mendengar dan menjawab doa-doa yang kita panjatkan.
Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Bapak Ibu, sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Saat ini kita akan berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan tadi. Apakah saat ini kita sedang menghadapi masalah atau kesulitan di dalam kehidupan kita? Apakah kita yakin dan percaya bahwa jika Tuhan izinkan hal ini terjadi, pasti ada maksud dan rancangan Tuhan yang indah bagi kita? Marilah kita tetap teguh percaya kepada Tuhan agar kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang memperhatikan kehidupan kami, dan Engkau tahu apa yang kami alami hari demi hari. Kadang-kadang ketika kami menghadapi masalah ataupun kesulitan, kami bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Tetapi terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama malam hari ini. Dan kami tahu sekarang bahwa Tuhan, jikalau Engkau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah. Oleh sebab itu, kuatkan iman kami, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan baik. Kami percaya Tuhan pasti tolong. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melalui semuanya. Dan terlebih lagi kami percaya bahwa di balik semuanya itu pasti ada sesuatu yang baik
yang akan kami alami, yang akan terjadi, bukan hanya baik untuk diri kami, tetapi juga untuk orang lain. Tuhan, kami mau taat pada rancangan-Mu, pada pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau percaya, dan hati yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan memanjatkan doa syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kehidupan dan kesehatan. Tuhan juga memberikan kita keluarga dan pekerjaan. Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan dan berkat-berkat-Nya. Dan Tuhan juga sudah mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan masih banyak kebaikan Tuhan lainnya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan peliharakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami keluarga, orang-orang yang dekat dengan kami, yang tinggal bersama dengan kami, dan berjuang di dalam hidup ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui pekerjaan ini kami boleh mendapatkan berkat Tuhan yang bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam masalah yang kami hadapi, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Dan terima kasih Tuhan, di balik semua hal-hal yang sulit, Engkau selalu menyatakan ada berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu bentuknya materi maupun hal-hal yang bersifat rohani. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan kami hak istimewa untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan begitu banyak doa-doa yang sudah kami panjatkan, Tuhan sudah jawab dan Tuhan sudah genapi. Terima kasih, begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak kemurahan Tuhan yang boleh kami alami hari demi hari. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau baik dan sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Gereja Tuhan IECLA. Doakan hamba-hamba Tuhan, diaken, pengurus, tim kerja agar sehati dalam melayani Tuhan. Doakan setiap jemaat boleh bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan melalui doa dan firman yang mereka baca dan mereka lakukan setiap harinya. Dan doakan untuk renovasi pastori supaya Tuhan yang menyediakan kontraktor yang tepat dan dana yang dibutuhkan supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk gerejamu IECLA yang Tuhan sudah pimpin sampai 19 tahun. Terima kasih banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk melayani jemaatmu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga yang berikan kemampuan kepada mereka supaya mereka sanggup melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih untuk para diaken, pengurus, tim kerja, supaya kami semua boleh satu hati bersama-sama di dalam melayani Tuhan dan kami juga bisa melayani jemaat Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap jemaat yang Tuhan utus untuk mau datang menyembah Tuhan setiap hari minggunya. Kau berkati mereka boleh bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui doa yang mereka lakukan setiap hari, juga melalui firman Tuhan yang mereka baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk rencana gerejamu, merenovasi pastori yang ada. Tuhan juga yang menyediakan bagi kami kontraktor yang tepat, yang baik. Tuhan juga yang menyediakan dana yang kami butuhkan. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin semuanya
sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita berdoa untuk program IECLA di bulan Agustus yang akan datang. Tanggal 22 Agustus akan ada persekutuan Usinda seperti biasanya. Dan tanggal 30 Agustus ada acara Fun Day untuk Sunday School student. Dan tanggal 30 Agustus juga akan dimulai kelas katekisasi untuk baptisan Natal tahun 2026 ini. Mari kita doakan untuk ketiga hal ini. Bapa yang di surga, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Dan kami mau membawa akan program gereja bulan Agustus kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk tanggal 22 Agustus, di mana kami akan mengadakan persekutuan Usinda. Kami mohon Tuhan berikan kami cuaca yang baik. Tuhan juga yang memberkati semua acara yang akan diadakan dan supaya semuanya itu boleh menjadi berkat bagi para usinda yang hadir. Kami juga berdoa supaya banyak usinda boleh hadir, boleh menikmati persekutuan yang indah dan boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Berdoa untuk acara Fun Day Sunday School tanggal 30 Agustus, biarlah anak-anak sekolah minggu kami boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin mereka untuk menyelesaikan tahun ajaran mereka di tahun yang lalu dan mereka akan memasuki tahun ajaran yang baru pada bulan September ini. Biarlah Tuhan mereka boleh bertumbuh di dalam iman, mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka juga semakin pandai, semakin dewasa, semakin diberkati Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelas katekisasi, untuk baptisan Natal atau bulan Desember tahun 2026 ini. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan untuk menerima sakramen baptis CD ataupun mereka yang akan atestasi. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kelas ini supaya melalui kelas katekisasi kami punya dasar iman yang benar, yang teguh, dan kami semakin mengerti tentang gerejamu IECLA dan kami boleh sehati untuk bertumbuh bersama di dalam gerejamu ini dan juga sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan berdoa bagi kebaktian hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 2 Agustus. Doakan hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman untuk worship leader, doakan juga song leader, singers, pemain musik, audio, visual, sound system, multimedia. Doakan para usher, juga si konsumsi, dan si kebersihan yang melayani setiap minggunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan akan ibadah hari Minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Kau berkati persiapan daripada para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik di dalam kebaktian bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan Tuhan juga berkati mereka setiap kali mereka berdiri di hadapan jemaat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, supaya mereka boleh disucikan, dilayakkan, dan mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan. Berdoa untuk worship leader, song leader, dan singers, supaya mereka boleh sehati dipakai Tuhan untuk membawa jemaat menyembah Tuhan, memuji Tuhan dari dalam hati. Dengan jiwa mereka, mereka mau memuliakan Engkau dan menyembah Engkau. Tuhan, Kau juga berkati mereka yang menangani audio, sound system, dan multimedia. Tuhan, hindarkan dari segala macam gangguan supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya
baik bagi mereka yang hadir dalam kebaktian atau mereka yang mengikutinya secara online dari rumah mereka masing-masing. Berkati Asher yang melayani jemaat Tuhan sejak mereka hadir untuk beribadah sampai mereka akan pulang nanti. Tuhan juga berkati pelayanan para Asher. Kami berdoa untuk si konsumsi yang setiap minggu sibuk mempersiapkan hidangan bagi kami. Tuhan juga berkati pelayanan mereka dan berkati rekan-rekan kami juga yang menangani kebersihan. Mereka melakukan semuanya itu karena kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari Minggu. Biarlah setiap kami yang melayani Tuhan dan setiap kami yang datang beribadah sungguh boleh merasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita berdoa untuk saudara-saudari kita seiman. Doakan mereka yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk mereka yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan. Berdoa untuk mereka yang lanjut usia, juga mereka yang sedang liburan keluar kota ataupun keluar negeri. Mari kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari seiman kita. Bapa yang di surga, kami saat ini mau membawa dan mengingat saudara-saudari kami seiman yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan, kami mohon Tuhan yang menjamah mereka satu persatu. Ketika mereka bertemu dengan dokter, Tuhan berikan hikmat kepada dokter untuk bisa mendiagnos kondisi kesehatan mereka dengan tepat, sehingga dokter itu bisa memberikan treatment, pengobatan, dan juga obat-obatan yang diperlukan dengan tepat. Sehingga melalui dokter ini mereka boleh disembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk saudara seiman kami yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan iman, berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka jalan keluar, dan berikan mereka kekuatan untuk menang atas semua tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, kami pasti akan bisa mengatasinya. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Tuhan hiburkan hati mereka. Jikalau mereka merasa kesepian, ingatkan mereka selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah hati mereka dipenuhi oleh damai dari Tuhan, sukacita surgawi, dan mereka boleh menikmati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan, dengan hati yang penuh syukur kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari seiman kami yang sedang liburan atau visit keluarga ke luar negeri ataupun keluar kota, dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang beserta dengan mereka. Tuhan hindarkan mereka dari mara bahaya, jaga kesehatan mereka supaya mereka dalam kondisi yang baik dan sehat sampai mereka kembali ke tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Amerika maupun dunia ini. Kita doakan para pemimpin negara supaya mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan memimpin dengan benar. Doakan untuk kondisi ekonomi yang juga penuh dengan tantangan dan kesulitan saat ini. Doakan juga perdamaian dan keamanan dunia. Mari kita berdoa untuk ketiga hal ini. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, baik yang ada di Indonesia, di Amerika, di mana kami saat ini berada, juga untuk kondisi dunia sekarang ini. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara yang Tuhan sudah angkat, Tuhan berikan kesempatan dan jabatan itu kepada mereka, biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan mereka betul-betul menjalankan amanah dengan benar, dengan adil, dan mereka sungguh-sungguh memikirkan akan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi
yang tidak mudah. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati jerih payah mereka, dan biarlah pemimpin-pemimpin negara boleh mempunyai hati untuk memikirkan kesejahteraan daripada rakyatnya. Kami juga berdoa untuk perdamaian dan keamanan baik di dalam negeri maupun di dunia ini. Biarlah setiap pemimpin mempunyai hati yang cinta damai, yang menghindari peperangan, perselisihan, dan pemusnahan. Biarlah Tuhan di dunia ini boleh mengalami damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, karena Engkau bekerja di dalam hati para pemimpin, juga di dalam hati setiap orang percaya. Biarlah kehadiran kami dimanapun kami boleh menjadi juru damai. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyerahkan dan berdoa untuk pergumulan kita pribadi, mungkin itu masalah kesehatan, masalah keluarga, ataupun pekerjaan, atau kebutuhan kita, dan lain-lainnya. Kita boleh membawa semuanya itu kepada Tuhan. Kita akan dengan tenang berdoa untuk pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan dan mau mendengar suruh doa kami, anak-anak-Mu. Tuhan, doa-doa yang sudah disampaikan oleh anak-anak-Mu, baik itu berhubungan dengan kesehatan mereka, baik itu mengenai masalah pergumulan di dalam keluarga mereka, di dalam relasi mereka, ataupun juga di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Dan juga Tuhan, kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya yang mereka datang dan serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang bertindak, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberikan pertolongan, sehingga anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan hari demi hari di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Terima kasih karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri pokok-pokok doa yang kita panjatkan dengan memanjatkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sampai di akhir kebaktian doa malam hari ini dan mari kita tutup ibadah kita dengan hati yang mengucap syukur atas kesetiaan, penyertaannya dalam hidup kita dengan menyanyikan lagu Nyanyi Pujian Bagimu Tuhan.
nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih yang besar dari Allah Bapa, anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kebaktian doa pada malam hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa hari Rabu yang akan datang.